Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tumirin. Waalaikumsalam Pak Nafi. Ada apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Gini Pak Tumirin, sebetulnya saya ingin bertemu dengan Bapak. Ini saya memiliki sedikit permasalahan Bapak. Saya ingin berbincang dengan Pak Tumirin. Apakah Bapak ada waktu? Oh iya, kebetulan nih saya juga free, terus pekerjaan lain juga tadi pas tidak ada. Kelihatannya ini nanti bisa ngobrol santai dengan Pak Nafi. Iya, Baik. ada Pak. Ini longgar sekali waktunya untuk hari ini. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Terima Mari Pak, kasih Pak Tumirin. silakan, silakan, silakan. Ya. Iya, terima kasih Bapak. Iya, oh iya Pak Nepi, saya lihat sepertinya Pak Nepi ini ada permasalahan ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu ada masalah apa ya Pak? Mungkin Pak Nepi berkenan untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Oh, baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf. Betul sekali Bapak. Jadi di sini saya ada sedikit permasalahan terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bapak. Sebetulnya saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam bagaimana saya dalam mengelola kelas tersebut Pak. Tetapi saya masih ini Pak merasakan dan mengalami sedikit kesulitan untuk mengelola kelas saya tersebut, Bapak. Oh begitu. Bagus ini. Menarik sekali ini Pak Nepi. Silakan Pak. Ya, Pak. Pak, mungkin Pak Nepi bisa menceritakan kesulitan apa yang dialami Pak Nepi ini. Eh, Begini, Bapak. Ada beberapa siswa di kelas saya yang saya ajar saat ini. Jadi setiap kali saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, mereka sepertinya kurang bersemangat seperti itu, Pak, untuk mengikuti pelajaran. Bahkan di antara mereka ada yang ini Pak tidur-tiduran, mereka berbicara sendiri, membuat keributan dengan mengganggu teman-temannya seperti itu, Pak. Sesuai kesepakatan kelas yang sudah di mereka sepakati bersama itu bahwa kelas ini harus aman, nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya sudah memberi teguran dan menasihati kepada mereka, Pak, tetapi pada pertemuan-pertemuan berikutnya tetap saja mereka itu mengulangi hal dan perbuatan yang sama lagi seperti itu, Bapak. Oh begitu. Ya. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, kira-kira apa yang eh, Bapak Nebi inginkan dari percakapan kita kali ini? Baik, Bapak, saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi tersebut, Pak, terkait bagaimana menghadapi dan menyelesaikan permasalahan saya tersebut tadi, Pak. Oh, baik Pak Nebi. Dari permasalahan yang sudah Bapak utarakan di awal, kalau menurut Bapak kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas tersebut? Saya ingin sekali menciptakan suasana kelas itu yang kondusif. Saya menginginkan siswa-siswa di kelas saya itu mereka bisa merasa aman, merasa nyaman, dan menyenangkan dalam belajarnya ketika pembelajaran berlangsung. Dan mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik di kelas. Seperti itu, Bapak. Oh begitu. Kalau menurut Pak Nebi, bagaimana tanggapan dan umpan balik siswa Bapak di kelas? Apakah mereka tetap merasa bersemangat dalam belajarnya? Menurut saya, mungkin ini, Pak.
waktu jam pelajaran ini berlangsung di waktu sudah agak siang hari dengan situasi di mana mungkin mereka sudah merasa kecapean dalam belajar atau mungkin juga mungkin dari saya sendiri metode-metode yang saya gunakan dalam mengajar ini mungkin kurang sesuai sehingga mereka anak-anak ini merasa jenuh, merasa ogah-ogahan dalam melaksanakan kegiatan belajarnya di kelas, sehingga murid-murid mungkin merasa kurang bersemangat. Mungkin seperti itu, Pak, kalau menurut analisa saya. Coba Pak, ceritakan metode apa yang sudah pernah digunakan dalam mengajar dan apa yang sudah Pak Nebi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebetulnya dalam kegiatan belajar ini saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif menurut saya seperti itu. Dan di akhir-akhir ini memang saya lebih banyak menggunakan metode ceramah, Bapak, karena harapan saya dengan metode-metode ceramah tersebut mungkin bisa mengejar dan menghabiskan materi pelajaran sesuai dengan yang sudah saya targetkan. Karena sebentar lagi anak-anak akan mengikuti kegiatan-kegiatan ujian ulangan atau asesmen tengah semesternya ini, Bapak. Oh ya, terus kira-kira menurut Bapak ada atau tidak yang kendala-kendala lain selain metode yang sudah pernah Bapak gunakan? Sepertinya ada kendala yang lain juga, Pak. Mungkin dari media pembelajaran yang saya gunakan juga kurang menarik, Bapak. Mungkin itu sehingga mereka, murid-murid ini merasa kurang bersemangat dalam belajarnya. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik Pak Nevi, jadi kesimpulan yang sudah diambil Pak Nevi adalah bagaimana Bapak dalam mengajar hanya menggunakan metode dan media yang kurang bervariasi ya Pak, sehingga Ya, anak Pak. merasa tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran di kelas. Padahal tujuan Bapak adalah bagaimana Bapak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sesuai dengan yang diharapkan Bapak, belajar di kelas bisa merasa aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kira-kira, kalau menurut Bapak, dari permasalahan dan tujuan yang Bapak inginkan tadi, apa yang masih menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan belajar Pak Nevi tadi? Pak, dari permasalahan Ya. yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Bapak, saya merasa masih mengalami kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri, berbicara celometan dengan teman-teman yang lain. Mereka tidak memperhatikan dengan membuat mungkin keributan-keributan dan mengganggu teman-temannya saat pelajaran berlangsung. Seperti itu, Pak. Baik Pak Nevi, jadi Pak Nevi masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri, Iya, suka Pak. bermetan dengan teman-temannya, mereka tidak memperhatikan dengan membuat keributan dan mengganggu teman-temannya saat pelajaran langsung. Betul begitu ya Pak? Mungkin dari rencana Bapak seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, apa yang Pak Nevi butuhkan untuk mencari tujuan tersebut? Saya mungkin membutuhkan suatu strategi baru yang mungkin lebih tepat untuk mengendalikan siswa saya di kelas tersebut, Pak. Siswa saya yang mungkin suka celometan tadi, mungkin mereka tidak memperhatikan, mereka selalu membuat keributan dan mengganggu teman-temannya saat pelajaran berlangsung tersebut. Seperti itu, Pak. Mungkin saya membutuhkan strategi-strategi baru yang bisa saya pakai seperti itu. Baiklah Pak Nevi, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pelajaran berlangsung. Mungkin yang
pertama kita perlu memahami terlebih dahulu apa penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira menurut Pak Nevi, apa penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu? Baik, Pak. Mungkin saya berpikir bahwa siswa yang suka berbicara pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu karena mereka tidak memahami materi-materi pelajaran yang diberikan dan mungkin juga mereka merasa bosan, Pak. Bahkan ada juga menurut saya mereka ini hanya mencari perhatian saja. Ketika ada yang berbicara sendiri kan otomatis menurut saya Pak ya, ini Ya. mereka mencari perhatian dan kemungkinan mereka ini ingin ditegur oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi karena ingin ditegur itu mungkin dari kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi, Bapak. Atau juga bisa jadi karena mungkin mereka sudah merasa capek dan lelah karena seharian melaksanakan kegiatan belajar di dalam kelas saja. Mungkin selama ini saya masih kurang tepat dalam menggunakan metode dan media-media belajar yang kurang sesuai seperti itu, Bapak. Oh begitu. Kira-kira untuk membuat strategi tersebut, mungkin metode mengajar dan media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan untuk pembelajaran di kelas? Bapak sehingga anak-anak bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan apa yang seharusnya akan Bapak lakukan? Bapak, sebagai langkah awal mungkin yang akan saya lakukan, pertama-tama saya akan mencoba mencari referensi lain terkait dengan metode mengajar yang sesuai dengan menggunakan metode lain selain ceramah saja, Pak. Karena memang kalau hanya menggunakan metode ceramah saja, saya ingat masa pada waktu masih sekolah dulu, ada Bapak Ibu guru yang hanya menggunakan metode ceramah itu memang siswanya menjadi ngantuk. Insya Allah saya akan merubahnya, Pak. Kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain untuk mencari tahu apa dan bagaimana teknik mengajar yang baik dan nanti akan saya lakukan di kelas saya. Selain itu, mungkin saya akan membuat media-media pembelajaran yang menarik juga, Bapak. Saya akan memanfaatkan media-media semisal menggunakan pemaparan melalui proyektor dan lain sebagainya. Selain itu juga saya melakukan kegiatan belajar mengajar ini tidak hanya di dalam kelas saja, Pak. Mungkin saya ajak ke luar kelas, jadi pembelajarannya tidak selalu monoton di dalam kelas. Saya langsung melakukan praktek di luar kelas sesuai dengan materi yang diajarkan seperti itu. Saya juga akan mencoba mungkin melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri sehingga saya bisa mengetahui apakah metode dan media-media pembelajaran yang sudah saya lakukan ini sudah tepat dan sesuai atau belum. Saya juga akan menanyakan kepada siswa saya terkait proses belajar mengajar yang saya lakukan bersama murid di kelas ini sudah baik atau sudah sesuai atau belum. Seperti itu, Bapak. Oh, iya. Kapan Pak rencananya akan melakukan refleksi? Apakah refleksi akan diberikan hanya kepada siswa yang bermasalah saja? Kira-kira. Insya Allah rencana saya ini saya akan melakukan refleksi bersama dengan seluruh siswa dalam satu kelas, Pak. Jadi tidak hanya kepada mereka yang bermasalah saja, tapi saya akan mengajak semua siswa untuk saling melakukan refleksi bersama dengan saya, seperti itu, Pak. Oh, iya. Terus caranya bagaimana Pak itu? Mungkin gini, Pak, untuk siswa yang bermasalah tadi, ini saya akan memberikan teguran, memberikan nasihat, dan mengingatkan kembali dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Sedangkan untuk seluruh siswa di dalam satu kelas tersebut, saya akan menanyakan hal-hal yang baik dan kurang baik apa saja di dalam kita melakukan pembelajaran tadi, Bapak. Nah, selain ditegur Pak, dinasehati, kira-kira ada atau tidak yang
cara lain, apa yang akan Pak Nepi lakukan? Hmm, Betul, Pak. Mungkin dengan membuat semacam kelompok diskusi dan memberikan kepada mereka semacam kuis seperti itu, Pak, dalam bentuk permainan-permainan dalam kelompok, sehingga mungkin setiap kelompok ini mereka akan saling berlomba-lomba untuk menjawab. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan-penguatan yang positif tentunya kepada siswa eh, yang ada di kelas saya. Saya mungkin bisa memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada mereka yang mungkin kurang aktif dan diam dalam kegiatan pembelajaran dan kurang mendengarkan pelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, saya mungkin juga perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, lebih baik, lebih menarik lagi kepada siswa. Saya juga akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Pak, agar mungkin siswa tidak merasa bosan seperti itu. Bagus Pak Nepi. Selain memberikan nasihat, Pak Nepi juga melakukan dan membuat permainan dalam kelompok dalam bentuk kuis juga. Dalam pembelajaran Pak Nepi juga sudah berencana membuat kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan berbagai metode dan media yang bervariasi sehingga siswa lebih bersemangat kembali dalam melakukan pembelajaran. Bagaimana Pak Nepi? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Iya, Bapak, betul. Betul sekali Pak Tumirin, ternyata ini tadi pembicaraan kita mengalir secara alami, ternyata saya bisa menemukan dan sudah memiliki gambaran. Terima kasih, Bapak. Luar biasa Pak Nepi. Ternyata Bapak sudah memiliki solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi. Kemudian Pak Nepi akan menerapkannya kapan? Penerapannya. Insya Allah Pak Tumirin, ya, Insya Allah Pak Tumirin, saya akan mencoba menerapkan ini sesegera mungkin. Mungkin besok atau dalam waktu dekat ini sudah akan saya coba untuk menerapkannya di kelas saya, Pak. Membuat media atau mungkin juga metode-metode pembelajaran yang menarik lagi, melaksanakan refleksi di setiap akhir kegiatan. Seperti itu, Pak. Baiklah Pak Nepi, saya sangat mendukung dan semoga ada perubahan dan semangat belajar siswa di kelas kembali lebih baik. Saya rasa perbincangan kita sudah cukup untuk hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya. Kita akan bincang lagi beberapa waktu ke depan. Mungkin Bapak Nepi bisa menghubungi saya untuk kabar baik berikutnya. Baik, Pak Tumirin, terima kasih. Tentu saja saya juga akan segera menerapkannya, Bapak. Dan hasilnya nanti saya akan bincangkan kembali dengan Bapak bagaimana hasilnya seperti itu ya, Pak ya. Terima Iya, kasih Pak Tumirin atas pencerahannya kali ini. Dan iya sekali lagi sama. terima kasih. Mohon maaf, mungkin sampai di sini dulu Pak Tumirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Nepi, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.